Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nurhidayati Solihah dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Surabaya. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang unsur-unsur pembangun puisi. Sebelum kita memulai materi pada hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik, mari kita memulai materi pada hari ini. Yang pertama, yaitu pengertian puisi. Yang kedua, unsur-unsur pembangun puisi. Dan yang ketiga, contoh puisi dan menyebutkan unsur-unsur pembangunnya. Yang pertama yaitu pengertian puisi. Puisi adalah karya sastra yang gaya bahasanya sangat ditentukan oleh irama, rima, serta penyusunan larik dan bait. Dan karya sastra ini biasanya berisi tentang ungkapan hati dari pengarangnya atau penciptanya. Itulah mengapa banyak makna yang terkandung dalam setiap bait di dalam sebuah puisi. Setiap puisi itu memiliki unsur-unsur pembangunnya. Unsur-unsur pembangun puisi ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ini masih dibagi menjadi dua lagi, yaitu unsur lahir dan unsur batin. Unsur lahir dalam sebuah puisi adalah yang pertama diksi, yang kedua imaji, yang ketiga kata konkret, yang keempat gaya bahasa, yang kelima rima, dan yang terakhir adalah tipografi. Pengertian dari diksi itu sendiri, diksi adalah pemilihan kata yang tepat untuk sebuah puisi. Diksi biasanya berupa bahasa-bahasa yang indah. Dan yang kedua yaitu imaji. Imaji ini unsur yang melibatkan suara, penglihatan, dan sentuhan. Yang ketiga yaitu kata konkret atau kiasan. Dan yang keempat gaya bahasa atau majas. Biasanya contohnya itu seperti perumpamaan-perumpamaan. Yang kelima yakni rima. Rima adalah nada yang sama pada setiap akhir bait puisi. Yang keenam yaitu tipografi. Tipografi adalah pengaturan penulisan puisi. Untuk selanjutnya yaitu unsur batin puisi. Unsur batin puisi ada 4. Yang pertama adalah tema, yang kedua rasa, yang ketiga nada, yang keempat adalah amanat. Tema berisi tentang makna yang terkandung dalam sebuah puisi. Makna biasanya berisi tentang garis besar tentang isi puisi tersebut. Dan yang kedua yaitu rasa. Rasa adalah sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terjadi di dalam sebuah puisi. Dan yang ketiga yaitu nada. Nada adalah sikap penyair terhadap pembacanya, di mana sikap ini memberikan gambaran suasana untuk pembacanya, misalkan suasana sedih maupun suasana senang. Dan yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan dalam sebuah puisi. Setelah tadi unsur-unsur intrinsik adalah unsur yang membentuk puisi dari dalam, dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik, unsur yang membentuk puisi dari luar. Unsur ekstrinsik terdiri dari 3 bagian, yaitu biografi, nilai, dan unsur masyarakat. Unsur biografi itu sendiri menjelaskan tentang latar belakang bagaimana dan seperti apa pencipta atau penyair puisi tersebut. Yang kedua adalah nilai-nilai yang terkandung dalam puisi tersebut, misalkan nilai politik, budaya, sosial, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah unsur masyarakat. Unsur masyarakat berisi tentang bagaimana kondisi sosial masyarakat tersebut saat puisi dibuat, misalkan pada kondisi politik tertentu sehingga memunculkan sebuah puisi yang baru tersebut. Berikut adalah puisi berjudul Doa karya Chairil Anwar. Doa. Tuhanku, dalam termenung aku masih menyebut namamu, biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci,
tinggal kerip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Puisi ini berjudul Doa yang diciptakan oleh Chairil Anwar. Unsur puisi ini terdiri dari tema puisi. Tema puisi doa ini bertemakan ketuhanan. Perasaan puisi dan perasaan yang ada di dalam puisi ini atau rasa menggambarkan perasaan penyair yang penuh rasa haru dan rindu kepada Tuhan yang Maha Esa. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan kata Tuhanku dalam termenung aku masih menyebut namamu. Kemudian nada dan suasana puisi. Nada dan suasana puisi doa ini mengandung nada ajakan kepada pembaca untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan dan tidak berpaling. Sedangkan suasana dalam puisi ini ialah timbul rasa rindu dan haru kepada Tuhan. Amanat puisi yang berjudul doa ini mengandung amanat agar pembaca dapat mendekatkan diri kepada Tuhan dan senantiasa bertekun dalam menjalankan perintah-Nya. Kemudian, majas dan irama puisi yang berjudul doa ini mengandung kata majas berupa cahayamu panas suci tinggal kerip lilin di kelam sunyi. Sedangkan iramanya terlihat pada akhiran kata tiap puisinya yang teratur dan berulang. Kata konotasi puisi doa ini menggunakan kata konotasi berupa penggambaran diri yang remuk dan hilang bentuk saat jauh dari Tuhan. Terlihat pada kata Tuhanku, aku hilang bentuk remuk. Kata simbol puisi doa ini mengandung kata simbol berupa cahayamu panas suci tinggal kerlip lilin di kelam sunyi. Kata simbol ini melambangkan jika Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan manusia. Dan yang terakhir, imajinasi. Imajinasi puisi doa ini mengandung imajinasi berupa gambaran diri yang hilang bentuk atau remuk. Terlihat pada kata Tuhanku, aku hilang bentuk remuk. Baik, setelah menjelaskan unsur-unsur intrinsik yang ada pada puisi berjudul doa karya Chairil Anwar tadi, saya akan menjelaskan unsur-unsur ekstrinsik yang ada pada puisi. Unsur ekstrinsik tadi sudah saya sebutkan ada 3, yaitu biografi, nilai, dan unsur masyarakat. Saya akan menjelaskan biografi dari pengarangnya, yaitu Bapak Chairil Anwar. Seperti yang kita sama-sama ketahui bahwa puisi doa ini diciptakan oleh seorang pengarang bernama Bapak Chairil Anwar. Bapak Chairil Anwar ini merupakan salah satu tokoh terkemuka atau tokoh pelopor yang ada pada angkatan 45. Beliau juga dijuluki sebagai si binatang jalang. Dia adalah seorang penyair paling terkemuka di Indonesia dan selalu diingat oleh siapapun yang berkecimpung di dunia sastra Indonesia. Bapak Chairil Anwar ini juga melahirkan 96 karya sastra, termasuk di dalamnya ada 70 puisi. Beliau lahir pada tanggal 26 Juli tahun 1922 dan wafat pada tanggal 28 April pada tahun 1949. Nah, pada unsur yang kedua, yaitu unsur nilai, pada unsur ekstrinsik puisi doa ini mengandung nilai spiritual yang tinggi, yaitu antara hubungan hamba dengan sang penciptanya. Bagaimana cara dia meminta, bagaimana cara dia ingin mengingat kemanapun dia pergi, dan apapun yang dia lakukan kepada sang penciptanya. Hal itulah sudah menggambarkan bagaimana nilai spiritual yang tinggi terhadap Tuhannya. Dan di puisi doa ini juga mengandung nilai ambisius yang tinggi, yang mana ada pada kalimat yang bermakna ganda, yaitu tentang di pintumu aku mengetuk. Nah, itu adalah salah satu kalimat yang bermakna ganda. Itulah unsur ekstrinsik dari puisi yang berjudul doa ini. Saya sampaikan untuk selanjutnya,
Peserta diharapkan membuat sebuah puisi yang mengandung unsur-unsur pembangun puisi, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Mari kita mengulangi materi-materi yang tadi, yaitu yang pertama adalah pengertian puisi. Pengertian puisi adalah karya sastra yang gaya bahasanya ditentukan oleh irama, rima, serta penyusunan larik dan bait. Karya sastra puisi ini biasanya berisi tentang ungkapan hati pengarangnya, dan puisi ini mengandung unsur-unsur pembangunnya. Yang pertama yaitu unsur intrinsik yang terdiri dari unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik terdiri dari diksi, imajinasi, kata konkret, gaya bahasa, rima, dan tipografi. Dan yang kedua yaitu unsur batin yang terdiri dari tema, rasa, nada, dan amanat. Yang terakhir adalah unsur ekstrinsik yang terdiri dari biografi, nilai, dan unsur masyarakat. Terima kasih, semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.